Disney World and Disneyland, the quintessential American vacation. There is something about the energy in a Disney park at dusk that is, I hate to use the word magical, but there's something about it. A place where magic comes to life, where childhood memories are made. A trip to Disney for parents and for little kids is really a rite of passage in this country, practically. Siapa sih yang gak pengen ke Disneyland gitu ya lur? Liburan Amerika yang klasik satu ini, tempat di mana keajaiban menjadi hidup. Tempat di mana masa kecil tercipta. Disneyland ini telah mendatangkan pengunjung dari seluruh penjuru dunia karena banyak ikon menarik yang modern seperti contohnya ya Star Wars gitulah. Nah, kalau didefinisikan tempat ini tuh lebih cocok disebut surga dunia. Iya lur, karena dari anak kecil sampai orang dewasa pasti pernah mimpiin main ke Disneyland. Nah, Disneyland ini disuguhkan tuh banyak hal yang bisa disebut magic gitu. Saking di luar nurulnya ya kan. Mulai dari kastilnya, karakternya, makanannya, balonnya, wahananya, dan masih banyak lagi lah gitu. Kelamaan kalau disebutin semua mah. Tapi tahu gak lur? Ada banyak orang yang rela berhutang cuman buat liburan ke Disneyland. Gila nggak tuh? Nah, hari ini kita bakal bahas nih kenapa banyak orang sampai berani ngutang demi jalan-jalan ke Disneyland. Worth it nggak sih gitu sebenarnya? Apa jangan-jangan ada yang lebih penting daripada sekedar liburan gitu? Sebelum kita bahas fenomenanya lur, kita harus tahu dulu nih kenapa tren rela ngutang demi ke Disneyland tuh muncul. Seperti biasa pasti ada akar masalahnya nih. Nah, dan ternyata akarnya tuh dari kenaikan harga tiketnya lur. Nah, kalau kita lihat datanya di Wolf Research dari tahun 2012 yang masih $89, di tahun 2024 tuh udah naik jauh banget lur, yaitu $154. Gila banget ya kan, tingkat kenaikan per tahunnya udah 5%. Nah, karena hal tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2024 laba operasional Disney tuh turun sampai 3% dari tahun ke tahun lur. Gila banget ya kan. Taman Disneyland tuh taman penghasil duit terbesar loh. Turunnya nggak main-main ini loh. Bukan cuman laba operasional doang lur yang turun. Kalau kita lihat datanya di DIS, saham Disney juga turun lebih dari 15% lur dalam 6 bulan doang. Nah, kalau kita bandingkan kenaikan tiket Disneyland dengan inflasi Amerika, kenaikan tiket Disney tuh masih jauh banget, yaitu 56% daripada inflasi di Amerika. Dan itu belum termasuk biaya kayak makanan, merchandise, hotel, dan tiket pesawat. Nah, yang menarik ada YouTuber lur yang membandingkan biaya dia ke Disneyland di tahun 2017 dibandingkan sama dia dengan biaya ke Disneyland di tahun 2024. This is Jake Williams. He's a YouTuber and travel blogger and set out this year to answer the same question. Has Disney gotten too expensive? So he went to Disney World and compared the price of a one-day trip in 2024 to that same trip in 2017. So when we add everything up, the hotel, the park add-ons, all the food, the total cost for a single day at Disney for 2 adults came out to a jaw-dropping $886 USD. The exact same trip in 2017 would have cost a total of $567. That's almost a $320 difference between 2 trips. That's a 44% increase in just 7 years, far outpacing inflation, which is around 24%. Hal lain yang ngebuat pengunjung Disney kecewa bahkan marah atau frustasi itu karena dalam 10 tahun terakhir Disneyland tuh udah mengurangi fasilitas yang sebelumnya gratis lur. Kayak sistem Fast Pass yang pada tahun 2014 digantikan oleh Magic Bands. Bahkan bus antar jemput gratis antar bandara Orlando ke resort Disney World tuh telah diganti dengan bus swasta yang berbayar. Nah lur, bagi kalian yang kepo berapa sih biaya ke Disneyland dalam 5 hari 5 malam berturut-turut, tentunya pada tahun 2024 dengan segala fasilitasnya tuh ya mencapai $5.000. Nah, kalau berangkat dari Meksiko sekitar $6.000. Tapi kalau dari Indonesia pastinya akan lebih mahal lur. Kalau dirupiahin $6.000 tuh
adalah 90 juta rupiah lur. Mending beli mobil gak sih? Ya kan? Nah, pendapatan rata orang Amerika juga hanya $4.700 lur. Sedangkan biaya ke Disneyland $5.000. Itu untuk satu orang doang. Jelas lah karena ini orang-orang di sana tuh rela untuk minjem duit demi bisa merasakan pengalaman ke Disneyland. Survei terbaru terhadap 2.000 orang yang dilakukan oleh Landing Tree menemukan 45% orang tua yang memiliki anak di bawah 18 tahun yang mengunjungi Taman Disney berhutang demi bisa mengunjungi Disneyland. Jika kita memperluas hal ini ke semua pengunjung Disney, hampir seperempat dari seluruh pengunjung yang berhutang untuk ke Disneyland lur. Tapi ini tuh bukan tren yang berlaku hanya untuk Disney doang lur. Faktanya kalau kita lihat dari data survei dari CNBC, sebanyak 36% wisatawan Amerika Serikat berencana berhutang untuk perjalanan musim panas mereka tahun ini. Are taking on between $1,600 and $1,700. For many park goers, the added debt is worth it. 59% of those who took on debt for Disney said they had no regrets, with a Disney trip falling into what some would consider good debt. Nah, lalu apakah dengan semakin mahalnya harga tiket ke Disney mempengaruhi orang-orang untuk pergi ke Disney atau enggak? Dan ternyata menurut survei sebanyak 60% orang yang belum pernah mengunjungi Disneyland mengatakan bahwa faktor utamanya adalah masalah dari biaya lur. Dan faktanya kebanyakan dari pengunjung Disneyland itu adalah orang-orang dari kelas menengah ke atas lur. Namun bagaimana dengan penggemar berat Disneyland? Atau para fanatik lah disebutnya. Apakah dengan naiknya harga tiket ke Disney ini bisa membuat mereka frustasi atau enggak ya biasa aja gitu. Ada seorang fanatik asal Amerika bernama Brian Brennan. Dia ini sudah melakukan kunjungan ke Disneyland sebanyak 60 kali lur dalam 25 tahun terakhir. Nah, sejak pertama Brian pergi ke Disneyland tuh waktu dia masih muda. Itu tuh membuat dia ketagihan gitu, kecanduan kayak ngerokok lah. Karena pengalaman ke Disneyland tuh adalah pengalaman yang jarang dirasakan di tempat lain kata dia. Sejak saat itulah Brian ini setiap tahunnya 3-4 kali tuh ke Disneyland. Bayangin lur, si Brian ini nyetok tiket sampai 20 tahun lebih gitu. Memang banyak sih keuntungannya yang didapat. Beberapa manfaatnya yang didapat tuh seperti ya diskonnya gede gitu, parkir gratis, makan gratis, lalu kalau dijumlahkan ya akan lumayan gitu keuntungannya setiap tahunnya yang didapat oleh dia. Tapi hingga suatu hari si Brian ini mengambil uangnya kembali lur, menarik lagi gitu. Tapi yang ia dapat nggak penuh gitu, melainkan hanya 10% doang. Nah, uang tersebut Brian gunakan untuk berpergian ke tempat wisata lain lur. Entah sudah bosan ke Disneyland atau gimana lah dia tuh, nggak tahu juga, nggak ada info. Nah, karena pengunjung yang datang ke Disney dari kalangan menengah ke atas, jadinya karena pengunjung mereka tuh punya banyak banget uang ya kan, yalah orang menengah ke atas gitu, yang bisa digunakan atau bisa punya banyak pilihan gitu selain ke Disneyland. Ini tuh ngebuat Disney kewalahan lur. Karena ya mereka tuh harus menyuguhkan hal menarik setiap waktu. Orang kaya cepat bosen lur. Agar pengunjung kelas atas tuh nggak kecewa gitu. Beberapa pesaing Disney seperti Vail atau Bahamas lebih menyuguhkan pengalaman yang lebih menarik bagi beberapa orang. Ya walaupun harganya tuh lebih mahal sih dari Disney. Sejak kembalinya CEO Bob Iger memimpin Disney pada tahun 2022, CEO Bob Iger ini telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk Disney lur. Agar pengunjung di Disney tuh ya yang kecewa tuh bisa kembali lagi gitu. Hal-hal seperti menggratiskan kembali parkiran untuk pengunjung resort dan melengkapi kembali Genie Plus ke Lighting Lens. Dengan aplikasi baru yang menawarkan fasilitas tambahan bagi tamu Disney. Disney saat ini sedang memainkan peran yang sangat panjang. Permainan yang panjang dari generasi ke generasi dengan tujuan akhirnya itu untuk membuat penggemar Disney itu seumur hidup mengunjungi Disney. Nah, kenyataannya Taman Disney ini masih menjadi taman hiburan yang paling banyak dikunjungi di dunia dengan 140 juta pengunjung di seluruh tamannya pada tahun 2023.
Oke lur, itu dia pembahasan kita tentang tren utang piutang demi wisata ke Taman Disney. Bagaimana menurut kalian lur? Apakah worth it gitu mengutang hanya untuk jalan-jalan ke Disneyland? Apakah lebih baik uangnya tuh pakai buat bangun bisnis atau bahkan beli mobil ya kan? Kalau gue pribadi sih nih mending buat nikah lur. Coba kalian komen di bawah. Duitnya tuh mending diapain ya? Silahkan komen di bawah lur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya lur. Sampurasun sadayanya. Bye bye.